kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku berserah. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita kembali berkumpul bersama dengan keluarga kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan, sehingga itu mari setiap kita jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita memberikan setiap kehidupan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau mengangkat pujian, kita katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Puji Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Sekali lagi kita katakan saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa
Ibu Gembala bawa kita dalam doa pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kalau pada pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama menghampiri Engkau, bahwa Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang sudah memelihara kami, yang sudah menjamin kehidupan kami, sehingga kami boleh sehat dan boleh kuat untuk datang menyembah Engkau, untuk datang memuliakan, membesarkan nama-Mu, untuk menerima berkat-berkat ilahi di dalam kehidupan kami, supaya iman kami boleh kuat di dalam Engkau, meskipun di luar, yaitu di tengah-tengah dunia ini, penuh dengan masalah, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, sebab ada penyakit wabah yang melanda di Indonesia, melanda di kota Jakarta, di sekitar daerah kami. Tetapi Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu sebentar yang mengambil bagian untuk melayani pekerjaan-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap pelayanan boleh mendatangkan berkat bagi kami semua yang beribadah kepadamu. Kami mau serahkan pekerjaan-Mu ini Tuhan, dari permulaan sampai akhir. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mengganggu jalannya pekerjaan-Mu, kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dari ruangan ini, bahkan dari ruangan hati kami masing-masing. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersuka di dalam Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Oleh
darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin, haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang ada.
Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kesaksian pujian yang ada. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita akan berdoa. Nanti saudari Nita bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami kembali bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau sucikan setiap tangan-tangan yang memberi dan terutama Engkau memberikan kami hati yang bersukacita agar apa yang kami dapat beri dengan hati yang bersukacita bukan dengan hati yang terpaksa. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan apa yang menjadi milik-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberi dengan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setiamu. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih buat setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan syukur pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan tanah hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
mujizatmu di hidupku. Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Amin. Puji Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu kepada hamba Tuhan dipersilakan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat.
bersyukur kepadamu untuk saat ini lagi, karena Tuhan adalah Allah yang baik. Sampai kepada saat ini, kami alami pemeliharaan Tuhan, kami alami anugerah dan berkat-Mu dalam hidup ini. Kami ada oleh karena kebaikan-Mu yang Kau telah nyatakan. Dalam ibadah ini kami ingin mendengarkan firman-Mu lagi. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi seluruh jemaat-Mu yang mengikuti pemberitaan firman-Mu. Singkapkan mata hati kami untuk melihat kebenaran yang terdapat di dalamnya. Dan buatlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik dan subur. Benih firman Allah akan bertumbuh di dalamnya dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat kepada jalan pikiran kami sendiri, tapi kami tetap boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan, disempurnakan dan dilayakkan kelak masuk di dalam sorga yang kekal. Nama Tuhan dimuliakan. Urapi kami semua dan pimpinlah pemberitaan firman-Mu Engkau bersama dengan kami sampai kepada selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita kembali akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Pada minggu yang pertama di bulan Mei ini, kita masih beribadah di tempat kita masing-masing. Dan dalam ibadah di rumah, jangan kita kurangi kesungguhan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan ada dimanapun umatnya mencari akan Dia. Dan kali ini mari kita akan bersama-sama melihat sebuah ayat yang terdapat dalam kitab Ayub pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Ayub pasal yang ke-7 dan ayat yang pertama. Bunyinya demikian. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ayat yang kita baca ini ditulis menjadi sebuah pertanyaan. Tetapi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa hidup manusia itu adalah seperti orang yang bergumul di muka bumi ini. Yang dimaksud dengan bergumul ialah berjuang dalam peperangan kehidupan. Banyak yang dihadapi, banyak yang ditanggung, banyak juga jawaban yang dibutuhkan untuk setiap persoalan yang datang, untuk setiap kesulitan, dan ya untuk kebutuhan dirinya. Nah, saudara, untuk mengerti ini, maka mari kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga di sana, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19 bunyinya begini. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandungkan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang kan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kepada nenek moyang manusia yang mula-mula, Allah berkata setelah manusia jatuh dalam dosa. Saya tidak keseluruhannya, tetapi ada dua kata di sini yang akan dialami oleh manusia. Pertama ayat yang ke-16 di sana ada kesakitan. Lalu selanjutnya pada ayat yang ke-17 ada susah payah.
Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami yang namanya kesakitan dan susah payah. Itu menjadi bagian dari pengalaman hidupnya. Sebelum ada dalam dosa, maka kedua hal itu tidak pernah dialami. Bahkan selanjutnya sampai kepada hari engkau mati. Nah, itu kita membacanya. Sampai kita kembali lagi kepada debu. Karena dari debulah manusia dijadikan, maka kepada debu juga manusia akan kembali. Jelas kita melihat dari sejak manusia jatuh dalam dosa, maka ada sakit penyakit, ada susah payah yang harus dihadapi. Itulah pergumulan hidup manusia. Itulah suatu bentuk perjuangan dalam peperangan kehidupan yang dialaminya. Melengkapi apa yang dinyatakan oleh kitab Kejadian di sini ketika Tuhan berfirman kepada nenek moyang manusia, maka dalam kitab Peratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-39 bunyinya begini, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Karena dosa, maka keluh kesah menjadi bagian pengalaman dalam hidup manusia. Keluh kesah, ada perjuangan, ada pergumulan di dalamnya. Saudara, itulah yang menjadi nyata dalam pengalaman hidup kita hari-hari. Itulah yang kita alami. Tidak ada satu orang pun di dunia yang tidak pernah mengalami sakit penyakit atau tidak pernah mengalami kesusahan dalam hidupnya. Dalam bentuk apapun, pasti setiap manusia pernah mengalami yang namanya sakit penyakit dan juga apa yang namanya susah payah atau keluh kesah, karena memang manusia sudah takluk kepada dosa. Setelah Allah berkata demikian kepada nenek moyang yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, kemudian juga Allah berkata begini, kita kembali kepada kitab Kejadian pasal yang ke-8 di sana. Ayat yang Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang ke-21 dan 22 bunyinya begini. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini adalah nenek moyang yang berikutnya dari manusia. Karena setelah dari Adam dan Hawa berasal seluruh manusia, kemudian dalam pemusnahan dengan air bah di zaman Nuh, maka Nuh adalah merupakan nenek moyang dari seluruh manusia yang ada sekarang ini. Terjadinya air bah karena Tuhan menghukum bumi akibat dosa manusia yang tidak lagi dapat ditoleransi oleh Allah. Maka Allah menghukumnya. Dan setelah penghukuman berhenti, Nuh keluar dari bahtera. Maka yang pertama Nuh perbuat adalah dia membuat satu mezbah dan mempersembahkan binatang yang tidak haram di atas mezbah itu untuk dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita baca di sini, setelah Tuhan mencium bau persembahan itu, maka mulailah Tuhan menyatakan apa yang akan diperbuatnya kepada bumi di mana manusia tinggal itu. Salah satu bagian yang Tuhan katakan selama kehidupan masih berlangsung, tidak akan pernah henti-hentinya musim menabur menuai, musim dingin panas, musim kemarau hujan, siang dan malam. Saya masih mau tambahkan musim di sini. Kita katakanlah tambah di sana, musim yang mendatangkan kelimpahan.
atau mendatangkan berkat kebaikan seperti yang menjadi pengharapan manusia. Kalau ditanya kepada apa yang kau inginkan, saya ingin hidup saya itu dilimpahi berkat, dilimpahi kebaikan. Nah, ini katakanlah sebagai musim yang mendatangkan kelimpahan, mendatangkan kebaikan bagi manusia. Tadi kalau ada panas, ada dingin. Maka kalau ada kelimpahan, ada juga musim yang mendatangkan kesulitan, bahkan penderitaan bagi manusia. Itu yang kita lihat padanan katanya di sini. Siang, terang, malam. Dan kita melihat ada musim menabur dan menuai. Ada musim panas, ada musim dingin. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Itu padanan katanya. Dan kalau ada musim kelimpahan, kebaikan, berkat yang mengalir, tapi juga ada musim kesulitan, bahkan penderitaan yang datang pada hidup manusia. Dan itulah yang menjadi pengalaman nyata bagi kita, khususnya pada hari-hari ini. Tidak ada seorang pun yang dapat berbuat lebih walaupun mereka berusaha. Nah, saudara tentu takut dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini karena ada pandemi virus yang cukup menyeramkan bagi setiap manusia. Melengkapi apa yang dikatakan di sini bahwa ada musim panas, dingin, dan saya tambahkan tadi ada musim kelimpahan, tapi juga ada musim kesulitan, atau juga yang menyengsarakan, yang membuat manusia menderita. Maka dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, ayat yang pernah kita baca di sana dikatakan begini, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Jadi ada hari mujur, tapi juga ada hari malang. Seperti tadi, ada musim kelimpahan dengan berbagai kebaikan dan berkat. Tapi juga ada musim kesulitan. Dan kita dinasehatkan di sini, biar kita bergembira pada waktu musim mujur atau musim kebaikan, kelimpahan datang atas hidup kita. Tetapi ketika musim malang itu juga datang, mari kita juga mau belajar menerimanya dengan hati yang selalu juga memuliakan Tuhan. Jadi dari hal-hal yang dijelaskan di sini, kita kembali kepada ayat mas kita, jelaslah bahwa dalam hidup manusia itu harus berjuang. Khususnya ketika menghadapi kesulitan, dan menghadapi tantangan, menghadapi berbagai hal dalam hidupnya, manusia harus berjuang untuk tetap eksis, untuk mampu mengatasi semuanya itu. Dan di dalam perjuangan kehidupan ini, kita masih diingatkan oleh satu ayat firman Tuhan. Saya ajak saudara kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 bunyinya demikian. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kita diingatkan ini saudara lewat firman Tuhan. Kemenangan dalam perjuangan kehidupan itu bukan milik yang paling cepat, yang mendahului daripada yang lain-lainnya untuk bisa membuat sebuah terobosan. Maka dialah yang akan menang. Dia akan bisa menikmati kebaikan dalam hidupnya. Bukan, itu dikatakan oleh firman Tuhan. Dan juga kemenangan di dalam perjuangan kehidupan itu bukan pada orang yang kuat dan memiliki kekuatan dalam hidupnya. Kekuatan mungkin karena pengaruhnya, karena kemampuan dan kedudukannya. Juga kemenangan itu bukan milik daripada orang yang berhikmat, yang cerdas, yang disebut sebagai cerdik cendekia. Ini firman Tuhan ingatkan. Datanglah sebuah pertanyaan bagi kita bersama. Lalu siapa yang akan hidupnya itu berkemenangan dalam perjuangan kehidupan untuk menikmati kebaikan bagi dirinya? Siapa orang yang akan menikmatinya?
Siapa orang yang akan beruntung mendapatkan semuanya itu? Nah, jawabannya kita akan melihat pada satu pengalaman seorang ibu. Saya ajak saudara kita membuka dalam kitab 1 Samuel di sana pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Di sini temanya adalah puji-pujian Hana. Bunyinya demikian, 1 Samuel 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuasaan orang yang diurapinya. Ini adalah merupakan puji-pujian Hana. Siapakah Hana? Hana adalah istri dari Elkana. Dan Elkana ini rupanya mempunyai 2 istri. Istri yang sebenarnya adalah Hana. Tetapi kemudian dia mengambil istri yang lain, Penina. Dan kalau kita melihat, membaca kisah dari keluarga ini, ada kemungkinan besar Elkana mengambil Penina sebagai istrinya. Karena Hana ini adalah perempuan yang mandul. Dia ingin mempunyai seorang anak untuk mewariskan nama keluarga dan memberikan semua waris yang berhasil dikumpulkan dalam hidupnya. Maka dia mengambil Penina dan Penina ini melahirkan anak bagi Elkana. Tinggallah Hana. Dan kalau kita membaca dalam 1 Samuel 1 di sana, hari demi hari Penina mengejek Hana. Hana sebagai seorang wanita. Betapa sakit hatinya ketika kata-kata yang menusuk itu datang, terdengar di telinganya, melukai hatinya. Dan barangkali bukan hanya Penina saja, tetapi juga kaum keluarga daripada Elkana dan keluarga yang ada di sana. Juga masyarakat di lingkungan di mana mereka berada, karena di Israel, kalau seorang wanita tidak melahirkan anak, itu dianggap wanita yang ada aibnya, wanita yang ada cacatnya, ada celaknya, ada nodanya, dan dia membuat noda bagi keluarganya. Jadi bisa kita bayangkan, walaupun Elkana mengasihi Hana, tapi Hana begitu sakit dengan kondisi yang dialaminya. Karena selalu Penina mengejeknya dan hatinya seperti diiris-iris setiap kali melihat kenyataan kata-kata yang menyakitkan itu menusuk-nusuk dirinya. Lalu setiap kali Elkana dia pergi ke bait Allah untuk memberikan korban dan persembahan beribadah kepada Allah. Dia mengajak Hana, tentu juga dia mengajak Penina. Maka Hana mengambil waktu sendiri
untuk dia berdoa kepada Tuhan. Sampai pada satu saat kita dalam satu kesempatan beribadah bersama, Hana tidak mau meninggalkan waktu doanya. Orang sudah semuanya pulang, tapi Hana tinggal sendiri dan dia terus berdoa dengan linangan air matanya. Dengan mulut yang komat kami tidak terdengar suaranya. Karena hatinya begitu berat dengan pengalaman hidupnya. Kalau saya bisa menerjemahkan doa Hana atau bisa kira-kira menyiratkan doa dari Hana, kira-kira doanya begini. Tuhan, apakah Engkau biarkan aku menjadi perempuan yang malang di dunia ini? Engkau lihat bahwa aku telah membuat keluargaku menjadi noda dengan keberadaanku, tidak melahirkan keturunan bagi suamiku. Engkau lihat lingkunganku yang mulai mencaci maki. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Jangan biarkan yang seperti ini. Kira-kira doanya seperti itu. Aku mohon Tuhan, aku mohon Engkau dapat memberikan keturunan bagiku. Dan dia terus berdoa. Dia tidak mau berhenti berdoa. Yang lain sudah keluar dari tempat ibadah. Tapi Hana terus berdoa sampai Imam Eli yang ada dalam ibadah itu. Dan ketika dia masuk ke ruang ibadah, lihat ada satu ibu yang sedang tertutup matanya. Ada air mata yang menitik. Mulutnya komat kamit. Imam Eli berkata, wah perempuan ini mabuk ini. Dia minum anggur. Maka dia dekati perempuan ini. Dia berkata, apakah kelakuanmu seperti ini? Engkau telah minum anggur kah pagi-pagi? Sampai engkau mabuk dalam tempat ibadah ini. Lalu Hana membuka matanya. Dan berkata, Imam, aku tidak mabuk seperti yang engkau sangkakan. Tapi aku adalah perempuan yang susah hatinya. Maka diceritakanlah kepadanya. Dia telah menikah sekian lama. Tidak mempunyai anak. Sampai suaminya mengambil lagi istri yang lain. Dan dia begitu menderita karena hal itu. Dia ceritakan. Hari-hari hidupku hanya makan sumpah serapah. Makan caci maki dari orang lain. Bagaimana aku bisa hidup seperti ini? Hatiku selalu ditusuk-tusuk dengan kata-kata orang, dengan perlakuan orang terhadapku. Itulah sebabnya aku berdoa dan aku tidak mau berhenti berdoa kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doaku ini. Lalu Imam Eli berkata, pulanglah engkau sekarang. Tahun depan engkau kembali kemari. Engkau sudah mempunyai seorang anak. Allah Israel mendengar doamu. Dan betullah seperti yang dikatakan oleh Imam Eli. Imam adalah pelayan Tuhan. Dan imam sebenarnya adalah orang yang membuat atau yang membangun hubungan atau yang menjadi perantara atau kita bisa bilang grafirat antara umat dengan Allah. Jadi Imam Eli tentu juga mendoakan, ya Tuhan, lihatlah ibu tadi yang ada keperluannya, biar engkau menjawab dia. Dan jawablah doanya itu. Dan betul saja tahun depan maka Hana mempunyai anak. Dan sekarang tidak ada lagi mulut yang bisa mengejek dia. Tidak ada lagi orang yang bisa menunjukkan jari kepadanya. Tidak ada lagi kata-kata yang menyakitkan yang akan dilontarkan kepadanya. Dan disinilah Hana dia berdoa atau menaikkan pujiannya kepada Tuhan. Dari hal ini kita tahu bahwa Hana itu ketika dia menghadapi kesulitan dalam pergumulan hidupnya, maka dia datang kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia melibatkan Tuhan. Dan coba kita baca ayat yang ke-6. Tuhan itu dia mematikan, menghidupkan, dia menurunkan, dan dia juga yang mengangkat, dia meninggikan, dia merendahkan, dia membuat miskin, dan dia membuat kaya. Dari contoh ini kita tahu, siapakah yang akan bisa berkemenangan dalam pergumulan hidupnya? Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Karena sumber kemenangan kita berasal dari Tuhan saja. Kalau Tuhan mengulurkan tangan kuasa dalam hidup kita, apa yang bagi kita tidak mungkin lagi untuk dapat kita atasi, maka di sana mujizat akan terjadi. Karena Tuhan akan menunjukkan kuasanya untuk memberikan kemenangan itu dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, kita semua
membutuhkan campur tangan Tuhan. Kita membutuhkan uluran tangannya. Kita membutuhkan pertolongannya dalam hidup ini. Tanpa Dia, kemampuan kita terbatas. Tanpa Dia, kita tidak akan bisa menikmati apa yang terbaik bagi hidup kita. Ingat, kemenangan atau orang yang mampu untuk mengatasi perjuangan hidupnya untuk mendapatkan kebaikan baginya bukanlah pada orang yang kuat, bukanlah pada orang yang cepat tanggap, yang cerdik, cendekia, berhikmat, cerdas, tetapi bagi orang-orang yang disertai oleh Tuhan karena mereka mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat ayat itu dalam Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 bunyinya begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan menyatakan melalui Nabi Yeremia kepada umatnya, orang yang mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan akan diberkati. Nah, itu yang kita baca dari firman Tuhan. Ini yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kita semua. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita mengandalkan kecerdasan, kepandaian kita sendiri. Tapi andalkanlah Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Kalau kita mundur pada ayat 5-6 bunyinya begini, Yeremia 17 ini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sebaliknya, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan sesamanya manusia, dia akan terkutuk. Begitu kita baca. Tidak akan dia menikmati hal yang baik dalam kehidupannya. Saudara, kita harus tahu, ketika kita belajar mengandalkan diri kita sendiri, ketika kita belajar mengandalkan sesama kita manusia, kita seperti menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Itu adalah bentuk keangkuhan, bentuk kesombongan, bentuk kecongkakan dari seorang manusia yang tidak mau mengakui bahwa dirinya memerlukan campur tangan Tuhan. Hal ini harus kita tinggalkan. Marilah kita memiliki hati yang rendah, yang mau mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Lalu marilah kita belajar untuk mengandalkan Dia. Beberapa ayat lagi, mari coba kita lihat. Sekarang kita melihat dalam kitab Amos, pasal yang kelima, ayat yang keempat, sampai ayat yang keenam bunyinya begini, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan, Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Cari Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu, dia akan selalu mencari Tuhan. Lalu kita ingat yang Tuhan katakan, dan juga digubah dalam pujian, ku cari wajah-Mu. Nah, itu penting bagi kita. Mencari Tuhan. Lewat apa kita mencari Tuhan? Lewat doa kita. Lewat kehidupan kita yang mau mematuhi firman-Nya. Lewat hidup kita yang mau melayani Dia. Bukan hidup hanya untuk menyenangkan dan menyukakan diri kita sendiri, tapi kita mau mencari Tuhan. Kalau kita mau mencari Tuhan itu berarti kita mau dituntun oleh firman-Nya. Kita mau membangun hubungan dengan Dia. Kita mau lebih dekat. Kita akan menyingkirkan kecongkakan, kesombongan, keangkuhan itu. Tapi kita belajar mendengar dan mengikuti firman-Nya itu. Maka kita akan beroleh hidup daripadanya. Hidup di dalam segala kelimpahannya menjadi bagian kita.
Ada satu lagi, mari saya ajak saudara kita melihat dalam satu perumpamaan yang terkenal yang Yesus sampaikan. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ini perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Bunyinya demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, berdoalah, naikkanlah permohonan kita kepadanya. Maka itu akan dijawab oleh Tuhan. Kata tinggal di dalam Dia. Ini saudara, pokok anggur dan rantingnya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun satu hubungan yang hidup. Satu hubungan yang benar. Yang dekat. Bukan hubungan yang hanya sewaktu-waktu saja. Di saat susah baru kita cari Tuhan. Bukan itu. Ranting tidak bisa dia lepas sedikit pun dari pokoknya. Kalau dia lepas dia akan mati. Tapi membangun hubungan dengan Tuhan, itu berarti dari waktu ke waktu. Dalam tiap hari. Kita bangun hubungan itu untuk lebih dekat, lebih akrab, lebih intim dengan Tuhan. Dan biarkanlah firman-Nya tinggal dalam kita. Hidup menurut firman-Nya itu. Maka doa kita akan didengar oleh Tuhan. Dan ada satu tanda ketika seorang membangun hubungan dengan Tuhan. Firman-Nya tinggal dalam dia. Pasti hidupnya akan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Pasti hidupnya menurut kebenaran firman-Nya. Karena dia tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Nya tinggal dalam dia. Dia tidak akan menyimpang. Pasti dia tidak akan menjadi orang yang angkuh atau orang yang sombong tadi. Karena dia mengerti firman Allah. Kalau bukan Tuhan, kita tidak atau kita bukan apa-apa hari ini. Karena Tuhan, maka kita bisa menikmati semua yang baik. Haleluya. Buat apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan jadi kita melihat di sini, sekalipun hidup ini adalah satu perjuangan. Dan di dalam perjuangan hidup seringkali kita ditimpa dengan berbagai kesulitan. Namun firman Tuhan ingatkan, agar kita membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita membangun hubungan yang hidup dengan Dia. Kita belajar untuk selalu mencari Dia. Karena Dia adalah sumber yang akan memberikan kemenangan, pertolongan, mujizat. Dan itulah yang akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Inilah firman Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian. Saya mengundang untuk pemusik dan juga untuk singer maju ke depan. Kita akan naikkan pujian. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, Kau dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara
perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, haleluya, haleluya. Ku cari wajah-Mu, biar itulah yang ada dalam hati kita. Dengan kasih-Mu, haleluya. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin Tuhan. Engkau hanya sejauh doa. Haleluya. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, haleluya. Penuh kasih dan sayang. Amin, amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pergumulan hidup kita, seringkali kita ditimpa dengan hal-hal yang berat dan sukar. Seperti saat ini dalam wabah yang dihadapi oleh seluruh manusia. Namun dalam perjuangan hidup ini, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mencari Dia dan membangun hubungan yang dekat dengan Dia, maka pertolongannya, berkatnya, kuasanya dan mujizatnya menjadi bagian pengalaman hidup kita. Firman Tuhan ingatkan, keunggulan dalam perjuangan bukan milik yang kuat. Kemenangan bukan milik yang paling cepat. Bukan cerdik cendekia, bukan cerdas dan berhikmat yang akan melampaui segala yang lain. Tapi hanya ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan dapat meninggikan, merendahkan. Tuhan dapat mengangkat dan juga menjatuhkan. Mari kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Bukan saja di saat kita menghadapi kesulitan, namun di setiap waktu kita belajar untuk bersandar dan menaruh harap kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini lagi dan kita mengangkat tangan kita ke atas dan kita menyembah Tuhan. Nyatakan kebutuhan kita kepadanya. Ku cari wajah-Mu. Haleluya, dari wajah-Mu temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah dengar lagi suara firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Bahwa kemenangan di hidup kami ada di dalam pertolongan Tuhan. Tanpa Engkau tidak ada sesuatu yang dapat kami lakukan. Hanya bersama dengan Tuhan saja kami akan menikmati kebaikan dan kelimpahan dalam hidup ini. Sekalipun hidup adalah merupakan satu perjuangan dalam peperangan kehidupan. Namun kami percaya, kami telah dengar firman-Mu, kalau kami belajar untuk mengandalkan Tuhan, maka kebaikan, berkat dan kelimpahanlah yang akan menjadi bagian kami. Bangkitkan iman kami di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di tengah persoalan dan pergumulan hidup ini. Untuk kami boleh sadar bersama-sama mencari akan Tuhan, memprioritaskan waktu kami untuk datang kepada Engkau. Karena daripada mula datang jawaban, datang mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, lagi kami berdoa untuk situasi kondisi yang ada. Biar Engkau campur tangan dia Tuhan. Engkau akan memelihara umat-umat menghadapi masa yang sulit ini. Engkau tetap menyatakan anugerah dan kelimpahan-Mu. Memberkati mereka, menolong mereka dalam pergumulan dan memberikan jawaban. Menjamah yang sakit dan pulihkan. Kami berdoa untuk pemerintah negara kami Indonesia. Beri hikmat bijaksana, beri kemampuan baginya untuk dapat Tuhan berbuat yang terbaik. Kami berdoa biarlah Engkau juga yang akan menyingkirkan wabah ini. Supaya wabah ini dapat segera berakhir. Maka Tuhan kehidupan dapat berjalan kembali sebagaimana biasa. Secara khusus kami umat-umat dapat berbakti lagi bersama-sama. Memuji memuliakan nama Tuhan. Kami doakan tenaga medis yang menjadi ujung tombak untuk mengatasi pasien-pasien yang terkena pandemi ini. Tuhan sertai, Tuhan jaga lindungi mereka. Beri kekuatan kesehatan, biar mereka mampu melakukan yang terbaik. Kami berdoa untuk pasien-pasien yang terkena, biar Tuhan pulihkan mereka. Biar nama Engkau ditinggikan dan dibesarkan. Kami berdoa Tuhan selamatkan seluruh bangsa dan negara kami Indonesia. Agar seluruh bangsa kami boleh mengenal dan percaya kepadamu. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu di Palmera Pademangan. Sementara kami berdiam di rumah kami masing-masing. Kami tetap boleh mencari Tuhan dan mengarahkan fokus pandangan mata hati kami hanya kepada Engkau saja. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Engkau terus memelihara kami, mendampingi dan menyertai. Tuhan membawa menuntun kami hari demi hari. Untuk kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang Yesus Tuhan, Juru Selamat, penyertaan, penghiburan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus, senantiasa boleh menjadi bagian kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, akhir ibadah ini. Haleluya.
Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Stay safe dan tetaplah kita membangun hubungan dengan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan situasi akan kembali berjalan seperti biasa. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.